Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di dapur Mama Eri. Di video kali ini saya akan membagikan resep cara membuat roti sosis. Kali ini saya buat dengan cara di mixer ya. Untuk yang versi tanpa mixer dan tanpa ulen, teman-teman bisa cek link videonya di deskripsi. Roti sosis ini selain untuk cemilan anak di rumah, ini juga sangat cocok untuk ide jualan. Ini bisa dijual dengan harga 6-7 ribu rupiah tergantung dengan modal yang dikeluarkan ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini penampilannya cantik banget. Seratnya halus, menandakan kalau rotinya memang benar-benar lembut ya. Dan asli ini rasanya sangat enak. Jadi bagi teman-teman yang mau tahu gimana cara buatnya, tonton video sampai selesai ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, saya pakai cakra kembar. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan susu bubuk, 1 sendok teh ragi instan, 1 buah kuning telur, 125 ml air dingin dari kulkas. Teman-teman juga bisa menggunakan susu cair dingin. Kemudian ini kita aduk sampai semua bahan tercampur rata. Agar lebih mudah, ini mau saya lanjutkan mengaduk menggunakan tangan. Tangan saya sudah bersih ya. Nah, ini kita aduk sampai semua bahan tercampur menjadi satu. Kalau adonan sudah menggumpal seperti ini, tandanya ini sudah setengah kalis ya. Kemudian kita tambahkan 25 gram margarin dan setengah sendok teh garam. Kalau mau roti lembut berhari-hari bisa ditambahkan setengah sendok teh SP. Teman-teman juga bisa menggunakan setengah sendok teh bread improver, jadi bisa dipilih salah satu ya. Nah, kemudian ini kita aduk dulu sampai margarin dan SP-nya tercampur menjadi satu. Nah, ini kita remas-remas seperti ini ya, seperti memerah santan. Oke, ini sudah tercampur rata. Selanjutnya, ini kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi. Kita mixer sampai adonan kalis elastis ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan juga tombol loncengnya ya. Terima kasih. Setelah dimixer kurang lebih selama 10 menit, adonan sudah kalis elastis. Bisa kita matikan mixernya. Oles tangan menggunakan sedikit minyak. Dan kita ambil sedikit adonan, kemudian kita bentangkan. Kalau adonan sudah tidak mudah sobek, tandanya adonan sudah kalis elastis ya. Selanjutnya, bulatkan adonan. Tutup menggunakan plastik atau kain bersih. Dan kita istirahatkan selama 45-60 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat ya. Sambil menunggu adonan mengembang, kita siapkan untuk toppingnya. Di sini sudah ada sosis, keju parut, oregano, saus sambal, dan nanti saya juga menggunakan mayones dan saus sambal untuk olesan di atasnya ya. Setelah diistirahatkan kurang lebih selama 60 menit, adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Dan kita kempiskan adonan. Selanjutnya kita siapkan alas kerja dan bagi adonan menjadi 8 bagian sama besar. Ini kalau ditimbang kurang lebih seberat 60 gram ya. Selanjutnya kita bulatkan adonan. Teman-teman bisa menggunakan cara seperti saya atau kalau mau di rounding juga boleh ya.
Nah, ini kita lakukan sampai semuanya selesai. Selanjutnya, siapkan cup. Ini panjangnya 14 cm ya. Ambil adonan yang pertama kali dibulatkan. Kita beri sedikit tepung agar tidak lengket. Kemudian kita pipihkan. Kemudian kita gulung kembali. Dan kemudian kita pipihkan kembali. Kita sesuaikan dengan ukuran cup yang akan kita pakai ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian langsung kita masukkan ke dalam cup sambil kita rapikan. Nah, seperti ini ya. Kemudian ambil adonan yang kedua, sama seperti tadi, kita beri sedikit tepung agar tidak lengket. Selanjutnya, kita pipihkan menggunakan rolling pin atau paralon seperti saya. Lalu kita gulung dan kita pipihkan kembali. Kita sesuaikan dengan ukuran cup yang akan kita pakai. Kemudian masukkan ke dalam cup dan sambil kita rapikan. Lakukan sampai semuanya selesai ya. Nah, ini adonannya sudah selesai saya masukkan ke dalam cup. Kemudian kita ambil adonan yang pertama. Lalu kita oles menggunakan saus sambal. Teman-teman juga bisa menggunakan saus tomat maupun saus spaghetti ya, bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian tambahkan sosis. Ini sambil ditekan ya sosisnya. Kemudian tambahkan keju dan oregano. Dan selanjutnya kita beri saus sambal dan mayones di atasnya ya. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya ambil adonan yang kedua. Sama seperti tadi, kita beri olesan saus sambal atau saus tomat. Beri sosis di atasnya, ini sambil kita tekan. Lalu tambahkan keju dan oregano. Dan yang terakhir kita tambahkan saus sambal dan mayones di atasnya ya. Nah, ini kita lakukan sampai semuanya selesai. Selanjutnya ini kita istirahatkan kembali selama 20-30 menit atau bisa disesuaikan dengan suhu udara di daerah masing-masing ya. Setelah 20 menit adonan sudah mengembang kembali. Kemudian ini langsung bisa kita oven. Sebelumnya oven sudah saya panaskan selama 10 menit. Kemudian kita letakkan adonan di rak paling bawah. Dan kita panggang di suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah. Kita panggang selama 15-20 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah 20 menit adonan sudah matang, ini bisa kita angkat. Dan ini dia hasilnya. Ini cantik banget. Dan yang ini untuk yang 3 cup terakhir, ini saya mau panggang menggunakan oven tangkring ya. Sebelumnya oven tangkring sudah saya panaskan selama 15 menit. Dan letakkan adonan di rak tengah. Selanjutnya ini kita panggang menggunakan api sedang. Kita panggang selama 15-20 menit ya. Setelah jalan 12 menit, kemudian pindahkan adonan. Kita pindahkan ke rak atas dan kita panggang kembali sampai 20 menit terakhir ya. Setelah 20 menit, kemudian bisa kita angkat. Dan ini dia hasilnya.
Ini juga cantik banget meskipun kita panggang menggunakan oven tangkring ya. Oke, sekian resep dari saya. Silahkan dicoba di rumah. Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Semoga resep-resep yang saya bagikan bermanfaat ya. Assalamualaikum.